Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Budiarto. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah serta konsultan vaskuler. Saya sebagai salah seorang pendidik di Departemen Kardiologi dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Salah satu mata kuliah yang akan saya berikan yaitu adalah suatu tentang penyakit tromboemboli vena, yaitu suatu mata kuliah yang akan mempelajari tentang trombosis vena dalam atau kita sering sebut juga sebagai suatu DVT atau deep-vein thrombosis yang bisa terjadi di suatu vena cava, vena porta hepatica, eksternal dan intrakranial, baik di ekstremitas yang bisa menyebabkan suatu keparahan namanya emboli paru akut. Pada kuliah ini kita akan juga mempelajari suatu prosedur non bedah pada penyakit tromboemboli vena, yaitu suatu thrombosuction dan pemberian device yang kita sebut suatu vena cava filter. Mata kuliah ini akan diberikan pada semester 6, yaitu terdiri dari 10 kali pertemuan sebesar 1 SKS, biasanya diberikan pada hari Selasa dan Kamis pada pukul 9 sampai 10.40 pagi. Dan topik terincinya yaitu mengenai satu epidemiologi trombosis vena dalam, faktor risiko dari trombosis vena dalam, salah satunya bisa bawaan dan didapat. Bawaan bisa karena seperti tromboemboli, karena mutasi gen prothrombin atau faktor 5 Leiden. Didapat yaitu acquired thrombofilia, salah satu contohnya, yaitu pada terutama pasca pemulihan, pasca operasi yang lama, mobilisasi, pasien-pasien dengan lupus, pasien-pasien dengan gangguan peningkatan antifosfolipid, keganasan, kehamilan, penggunaan kontrasepsi, dan lain-lainnya. Terus salah satu berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang patofisiologis trombosis vena dan presentasi klinis vena baik superficial maupun vena dalam. Dan untuk mendiagnosis tromboemboli vena ini salah satunya yaitu dengan menggunakan yang kita ketahui dengan ultrasonografi yang bisa kita periksa dengan menggunakan teknologi Doppler ultrasonografi, terutama pada vena-vena di ekstremitas. Kemudian kita akan mempelajari juga tata kelola trombosis vena dalam seperti pemberian obat-obatan antikoagulan, pemberian obat-obat trombolisis, suatu tindakan embolektomi, dan berikutnya lagi yaitu kita akan pelajari pencegahan dari trombosis dari vena dalam seperti pemberian penggunaan stocking kompresi dan pemberian suatu vena cava filter device. Topik yang akan kali ini kita bahas yaitu akan mengenai dengan judul trombosis vena dalam. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita harapkan dari peserta didik adalah peserta didik ini mampu menjelaskan tentang bagaimana patofisiologi serta faktor risiko dari suatu yang mendasari suatu trombosis vena dalam. Metode pembelajaran yang akan kami gunakan adalah ada berbagai macam, yaitu ada pertemuan tatap muka yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Zoom, yang diharapkan dengan melalui Zoom maka cakupan dan fleksibilitas dalam penyampaian kuliah dapat tercapai dengan baik. Diskusi dilakukan secara langsung dan boleh di setiap sesi pembelajaran atau saat sesi pembelajaran selesai. Evaluasi dari pembelajaran ini akan dilakukan setelah semua sesi pembelajaran tentang tromboemboli vena selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bawain mata kuliah ya tentang deep-vein thrombosis, bagaimana manajemen dan diagnosisnya tadi ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi sebagai introduksi awal, yang kita ketahui bahwa DVT atau deep-vein thrombosis itu sebetulnya sama dengan pulmonary emboli. Jadi sama suatu spektrum dari venous thromboemboli. Venous thromboemboli sendiri ini penyebab kematiannya dikatakan yaitu nomor 3 dari keseluruhan di seluruh dunia setelah myocard infarct dan penyakit stroke. Dan manifestasinya sangat-sangat tidak spesifik, jadi biasanya underdiagnosed atau kadang kita juga kelewatan, dan padahal mortalitasnya juga tetap tinggi ya. Oke, berikutnya nanti kita membahas tentang definisi, epidemiologi, dan patofisiologi. Pertama, apakah itu deep-vein thrombosis yang harus kita ketahui dahulu?
Jadi deviant trombosis atau DVT ini sebetulnya adalah suatu kejadian di pembuluh darah vena, baik di ekstremitas maupun atas atau bawah, terutama di bawah. Dikarenakan karena suatu adanya gumpalan darah di dalam pembuluh darah vena, apapun penyebabnya tadi itu. Baik bisa gumpalannya bisa tersumbat di daerah ekstremitas bawah, atas, di paha, pelvis, sampai di bagian abdomen juga. Yang menyebabkan suatu gangguan aliran darah dan akhirnya bisa menyebabkan suatu pembengkakan di kaki sampai nyeri apabila terjadi di ekstremitas bawah tadi itu. Dan secara epidemiologi, VTE ini virus tromboemboli yaitu termasuk dalamnya satu spektrum tadi yaitu DVT dan emboli paru. Itu tadi sudah disebutkan di depan juga yaitu suatu penyebab kematian juga yang terbanyak setelah infark miokard dan setelah stroke tadi. Dikatakan kalau di United States itu kejadiannya occurrence-nya 1 orang dalam tiap 1.000 itu bisa terjadi suatu tromboemboli tadi. Dan sepertiga dikatakan venous tromboemboli ini baik yang emboli paru maupun yang deviant trombosis tadi ini yang simptomatik ini sangat sedikit tadi, banyak yang asimptomatik. Ya. Nah, patofisiologi sebetulnya tromboemboli ini ya berdasarkan Virchow triad tadi, jadi karena adanya suatu hiperkoagulasi, gangguan endothel injury dari pembuluh darah vena itu sendiri, ataupun karena venostasis, jadi aliran darahnya tidak mengalir dengan lancar tadi itu. Bisa dilihat bahwa seperti endothel injury mungkin karena trauma di pembuluh darah venanya, hiperkoagulasi mungkin gangguan karena bawaan seperti tromboemboli, lupus, kayak gitu, ataupun venostasis yaitu karena imobilitas atau paralisis yang lama, terutama pada pasien-pasien post-op hip yang mengalami imobilisasi lama. Dari tiga ini bisa menyebabkan suatu emboli tadi, yaitu suatu penyumbatan gumpalan di pembuluh darah vena. Nah, manifestasi berikutnya kita mempelajari manifestasi klinis, pemeriksaannya, dan bagaimana cara mendiagnosisnya tadi. Berikutnya yaitu tentang manifestasi. Manifestasinya memang sangat jarang ya, jarang yang simptomatik, jarang yang artinya bengkak. Rata-rata asimptomatik dari DVT itu. Tapi biasanya kalau sudah mulai ada keluhan, dia bisa terasa seperti keketatan atau berat ya di kaki, di betis belakang gitu, dan biasanya waktu dibuat jalan akan terasa seperti berat tadi itu. Dan yang khas biasanya bisa membengkakannya salah satu aja, jadi bukan kanan kiri tapi cuma satu kaki tadi. Bisa seperti adanya terjadi edem tadi itu, terus rasanya hangat, kemerahan, beda sama kayak yang penyumbatan arteri, dia biasanya malah nyeri, kebiruan, pucat, dan ada calf pain pada dorsofleksi, pada Homan-Sen dikatakan kalau ada kaki kamu tekuk telapak kaki kamu tekuk ke depan sambil kamu pegang betisnya tadi itu akan terasa nyeri di calf-nya di betisnya tadi itu. Tapi itu tidak spesifik, tapi kalau positif pasti dia DVT. Tapi tidak semua pemeriksaan Homan-Sen itu pasti positif tadi ya. Nah, berikutnya manifestasi yang lain lagi ini ada dua yang berbahaya. Blackmasia crulendolen dan Blackmasia alba-dolen. Dari crulendolen ini sama ya, ada di gambarnya ini, hampir mirip kayak PAD, arteri pembuluh darah yang tersumbat, tapi dia bukan karena arterinya, emang karena dia venanya tadi itu, jadi pulseless cold karena arteri spasme tadi itu ya. Jadi bukan karena tersumbat, tapi memang spasme arterinya tadi. Dan berikutnya Blackmasia dolen, alba dolen. Nah ini juga sama, tapi dia ini karena arterinya tersumbat ketekan karena adanya edema dari pembuluh darah vena tadi. Saking venanya tersumbat, edema, saking beratnya, arteri di sebelahnya juga ikut tertekan tadi ya. Tuh, ini juga sama-sama bahayanya karena dua-duanya mirip kayak permengan arteri, tapi penyebabnya beda. Kalau sumbetannya venanya diobati, mestinya arterinya juga berkurang tadi. Tapi terutama ada yang dolen ini kalau udah sampai sinus biru kayak gini, walaupun venanya pembuluh darah venanya diperbaiki, aliran balik, masih ada kemungkinan yang arterinya karena ini sudah kena sensorik seperti PAD, dia bisa amputasi tadi ya.
hati-hati di sana. Jadi kalau ada pembuluh darah kaki bengkak tapi biru lah itu atau pucat, nah itu hati-hati, belum tentu dia arteri. Mungkin dia tadi DVT yang flekmasia tadi. Nah, berikutnya lagi gimana kita mengetahui DVT apa enggak, karena kita kadang sering terimanya pasien bengkak enggak jelas, kakinya berat gitu aja, atau enggak bengkak tapi kakinya kok nyeri. Nah, kita pakai namanya Wells Scores. Dari Wells Scores ini ada namanya nanti low, intermediate, sama high. Nah, kalau sudah ketemu nanti low, intermediate, high-nya dari algoritmanya ini, nanti kita masukkan. Kalau low, kita langsung cek dedimer. Kalau dedimernya pasti negatif, berarti pasti bukan DVT. Kalau dedimernya positif, kita pastikan dulu pakai cus tadi, double ultrasound, dipastikan positif atau negatif. Kalau double-nya positif ada trombosis, ya berarti dia pasti DVT. Kalau tidak ada semua, berarti bukan DVT. Kalau yang moderate atau high, dari Wells Scores-nya langsung dicus saja di double ultrasound. Kalau double ultrasound tadi positif, tadi juga sama, pasti DVT, tapi kalau dia negatif, cek dedimernya lagi. Kalau dedimernya negatif, jelas pasti bukan DVT. Tapi kalau dedimernya positif, lebih baik disarankan untuk di double ultrasound lagi dalam waktu 5-7 hari lagi. Ya. Nah ini tadi dedimer, salah satu pemeriksaannya. Ini pemeriksaan lab pada penderita dengan deep vein thrombosis atau emboli paru. Jadi dedimer ini pemeriksaan untuk mengetahui apakah orang ini ada curigaan adanya terjadi suatu tromboemboli. Diambil dari darah dan dikatakan kalau kurang dari 0,5 mg per mililiter itu bisa mengekskul kalau dia bukan DVT. Dan dedimer dikatakan sensitif tapi tidak spesifik. Jadi kalau dia negatif, dia pasti bukan DVT. Tapi kalau dia positif, belum tentu dia pasti DVT. Mungkin bisa penyebab lainnya tadi itu, karena dia juga bisa meningkat pada kondisi-kondisi lainnya. Salah satu keganasan dan juga sepsis kayak gitu juga bisa. Nah, ini yang pemeriksaan yang jelas, yang gold ya lebih mendekati sensitivitas dan spesifikasi lebih tinggi, yaitu double ultrasound. Jadi kita cari secara 2D sama secara ultrasound, kita cari juga Dopplernya tadi itu. Di sini dikatakan spesifitas dan sensitivitasnya bisa sensitivitas 94 pada proksimal dan 63% pada isolated distal. Ya emang kalau semakin distal semakin ke bawah, kalau semakin di bawah kakinya emang ya agak susah emang. Tapi masih lumayan tadi 63%. Kalau proksimal mulai dari iliak sampai ke below above the knee itu masih sekitar 94%, dan spesifitasnya dikatakan dua-duanya 93. Jadi lumayan walaupun sensitivitasnya di distal rendah. Gambarnya seperti ini tadi ya. Jadi ada dua dimensi, bisa dilihat tadi itu yang ditunjuk gambar tanda panah merah itu pembuluh darah. Kalau emang dia ada gumpalan darah, nanti ada gambaran di dalam rongga hitam itu ada bentukan putih yang hyperechoic. Jadi mestinya dia hitam, dia ada gambar keputihan tadi. Kalau yang lebih jelas lagi bisa dengan color Doppler yang di bawahnya itu ada gambaran aliran darah merah dan biru tadi. Kalau dia ada sumbatan, aliran darahnya tidak akan kelihatan tadi ya. Kalau dia ada merah biru ya berarti dia masih ada aliran tadi itu. Kalau tidak ada kalau ada sumbatan, warna tadi itu hilang semua. Jadi kayak gambarnya hitam kayak yang di atas tadi itu, tapi tidak ada warnanya. Warnanya mungkin hanya sampai di depannya tempat sumbatan tadi. Oke. Selanjutnya lagi yang ini juga lebih invasif tapi juga gold standar ya, ini kita lakukan yaitu venografi. Jadi seperti arteriografi pada pembuluh darah arteri, tapi ini pembuluh darah vena, tempatnya penyumbatan tadi. Misalnya kakinya bengkak tadi, kamu dus ketemu kok ada aliran darahnya berhenti di bawahnya paha di vena femoralis. Nah, kita puncture di arteri femoralisnya. Kalau kanan ya kita sebagai sebelah kirinya, lateralnya kita masukkan alat selang kateter ke pembuluh darah vena. Nanti kita injek kontras, dari sana kita kelihatan gumpalan darah yang menyebabkan penyumbatan tadi itu. Gold standar tapi dia sangat invasif. Terus yang berikutnya CT atau MR venografi, ini ya mirip kayak venografi tapi dia tidak perlu seperti venografi invasif, bisa masuk dengan seperti masuk tabung, CT scan dengan kontras kita bisa lihat pembuluh darah vena yang tersumbat tadi itu. Nah,
Manajemennya pada fase akut, apabila terjadi penyumbatan akut dari deep vein thrombosis tadi itu, salah satunya ya tadi, kita harus mencegah trombosnya jangan bertambah banyak, harus kita kurangi. Kalau ada gumpalan darah menyumbat total, paling enggak sumbatan totalnya bisa kita kurangi, paling enggak sudah mulai ada aliran. Karena kalau dia tambah tersumbat total dan semakin lama sumbatan itu tidak segera dilepas, seperti kayak di koroner, ya kalau koroner cepat langsung mungkin meninggal. Kalau ini ya enggak meninggal sih, tapi ya bengkak, tambah lama, akhirnya venanya tambah juga ikut bengkak. Nah, vena kalau membengkak, membesar, setelah trombosnya lepas, ya sama, pembuluh darah kalau sudah melar, bengkak, maka dia akan tidak bisa kembali normal. Nanti ada namanya post-thrombotic syndrome, akan terjadi suatu CVI, chronic venous insufficiency. Akhirnya juga ujung-ujungnya bisa varises tadi itu. Terus juga tadi limiting leg swelling progresif tadi, sebelumnya masih ya, nomor 2 ya. Progresivitasnya, legnya swelling tadi jangan tambah parah. Kalau tambah parah, bengkak tadi mungkin bisa jadi legmasia. Akhirnya malah bisa menekan pembuluh darah arteri sebelahnya, malah terjadi legmasia tadi itu ya, malah bahaya. Terus yang nomor 3 ya tadi pada fase akut, jangan lupa kalau salah satu obatnya ya anti koagulan, anti trombolitik tadi itu, supaya blood clot-nya bisa dihancurkan. Terus yang terakhir, nah ini walaupun sudah bisa normal, kembali normal, belum tentu loh kalau dia nanti tidak bisa terjadi recurrent. Bisa, sekali kena, dia pasti bisa kena lagi. Apalagi yang idiopatik, yang tidak jelas, mungkin yang karena imobilisasi tadi, dia bisa akan kena lagi. Walaupun imobilisasinya kapan hari itu kena close up, ini imobilisasi karena kurang gerak, dia bisa akan terkena lagi. Nah, ini berikutnya. Nah, antikoagulan, lanjut. Nah, jadi ini pengobatan yang jelas tadi ya. Yang pertama antikoagulan yang harus kita lakukan ya. Jadi pengobatan awal tadi bisa dibaca, dilihat initial treatment ya 5 sampai 21 hari. Tadi itu. Kalau long treatmentnya bisa 3 sampai 6 bulan. Extended bisa 3 bulan sampai 6 bulan lebih. Tapi juga dilihat dari benefit sama risknya. Jadi benefitnya sama risknya, terutama risk bleedingnya. Kalau risk bleedingnya tinggi, ya kita mungkin tidak kita berikan. Tapi kalau benefitnya lebih gede daripada risknya, ya kita berikan. Terutama biasanya kalau orang-orang yang sakit DVT karena dia kanker. Kalau kanker kan dia pasti akan seumur hidup, ya selama dia ada kankernya walaupun terkontrol, risiko tromboemboli tetap akan tinggi. Jadi sebaiknya kalau ada orang seperti itu, ya kita berikan, ya dikatakan mungkin ya seumur hidup, tapi sambil dilihat berdarahnya gimana tadi itu ya. Tapi yang jelas selama 5 sampai 7 hari, 5 sampai 21 hari itu harus kita berikan secara terus-menerus tadi ya. Nanti setelah itu baru kita lihat bisa kalau setelah pulang membaik 3 sampai 6 bulan. Extended tergantung dari dia DVT dengan apa tadi ya. Terus ini tadi early antikoagulan ya. Kalau semakin cepat maka dia semakin cepat untuk mencegah propagasi dari trombosnya tadi. Kalau trombosnya cepat kalian cegah, ya tadi resiko emboli juga menjadi minimal dan akhirnya tidak terjadi suatu early atau recurrent DVT. Long term antikoagulan ini hanya untuk mencegah recurrency saja ya, tapi tadi tergantung kondisi tadi ya. Tadi antikoagulan, berikutnya antikoagulan ya. Tadi itu, nah salah satunya faktor 10A tadi ya. Itu jadi mencegah fibrinogen dengan menghambat trombin tadi itu. Slide. Nah ini tadi ya. Nah, antikoagulan di sini macam-macam. Ada yang warfarin, anfraksonal heparin yang baru kita kenal sehari-hari. Rivaroxaban ini novel antikoagulan dan dabigatran juga sama. Dia penghambatannya di beberapa tempat, tapi kita jangan berikan semuanya. Kita berikan salah satu aja. Tapi yang jelas dia akhirnya itu mencegah trombin menjadi fibrin-fibrin tadi itu ya. Jadi kalau fibrinnya dicegah ya nanti tidak akan langsung terjadi blood clot tadi itu. Jadi terserah mau dari heparin, warfarin, rivarok atau dabigatran tadi itu. Nah ini tadi ya. Jadi initial treatment tadi ya, ada initial long sama extended treatment tadi.
Nah, obat-obatan tadi apixaban, dabigatran ini bisa dibaca edoxaban sama rivaroxaban sama Vitka ini yang heparin tadi ya. Jadi kalau pada kondisi akut ya tergantung tadi, kalau emang pada DVT awal bisa kamu berikan obat-obatan anticoagulan tadi yang atas apik, dabigatran, edoxaban dan rivaroxaban ataupun warfarin. Tapi kalau warfarin kamu harus cek INR-nya. Tapi kalau yang lainnya 4 ini yang apixaban, dabigatran, edoxaban sama rivarot tidak perlu kamu cek INR-nya, tapi kamu harus pastikan dia kreatininnya normal ya. Karena kalau dengan kreatinin tinggi tidak disarankan untuk pemberian novel anticoagulan. Sebaiknya dikasih yang malah yang VIT-KA, yang warfarin tadi itu dengan INR 2 sampai 3. Cuma ya tadi mungkin 3 2 kali harus dicek INR-nya. Nah, nanti kalau kamu mau kasih ke LMWH, kalau itu dari LMWH ke VIT-KA harus di overlap tadi. Tempat lain juga sama, edoxaban, apixaban, dabigatran juga sama. Nah, antikoagulan gimana? Nah, ini. Jadi kalau ada renal disease tadi, ya sebaiknya tetap VIT-KA, warfarin tadi itu. Kanker katanya emang LMWH, tapi ya tadi itu biasanya pada fase akutnya. Tapi setelah DVT-nya membaik, LMWH langsung di switch ke antikoagulan yang oral. Mau yang NOAC, mau yang warfarin pun boleh juga, enggak apa-apa. Lalu kalau dia DVT dengan CAD, bisa pakai VIT-KA, rivarot, apixaban atau edoxaban ya. Itu tadi. Terus yang ini yang ada trombolitik terapi use. Nah, kalau trombolitik, kalau kita pada fase akut kita mau trombolitik, ya salah satunya bisa anfuraksan heparin tadi ya. Oke, slide berikutnya. Ini reperfusi tadi ya. Jadi kalau emang mau kita lakukan reperfusi pada posisi akut tadi, yaitu dengan endovascular thrombus removal. Jadi trombusnya kita sedot, kita ambil, kita masukkan selang kateter, kayak kateter koroner, tapi ke pembuluh darah vena. Dari pembuluh darah vena kita sedot trombusnya tadi itu, sehingga aliran darahnya menjadi lancar lagi. Ada namanya pharmacomechanical thrombolysis. Yang terakhir juga bisa dilakukan suatu surgical thrombectomy, embolectomy tadi ya. Terus kayak tadi. Untuk yang fibrinolitik kita jarang pakai karena tidak direkomendasikan, karena antara resiko bleedingnya juga lebih tinggi daripada benefitnya tadi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini untuk pencegahan biasanya pada DVT yang recurrent, jadi sudah sembuh kembali lagi, bisa kita pasang namanya vena cava filter. Ini dipasang di pembuluh darah vena di abdomen ya. Kita pasang jadi supaya nanti kalau ada emboli dia tidak naik ke atas. Jadi itu ditakutkan kalau ada emboli bolak-balik dari DVT, nanti dia jadi suatu emboli paru. Sumbetannya jalan-jalan ke atas, ke emboli ke arteri pulmonalis, lama-lama penyumbatannya dikit-dikit akhirnya tiba-tiba menutup secara total jadi emboli paru tadi ya. Kalau dia recurrent, tapi kalau tidak ada recurrent tidak perlu. Tapi ini dikatakan kalau di guideline pasien dengan akut DVT atau PE ini rekomendasinya masih kelas 1B ya untuk pemberian IVC tadi itu. Jadi bisa dipakai tapi kita lihat benefitnya tadi, risk sama benefitnya gimana. Tidak semua orang akut DVT harus kita pasang IVC tadi itu. Oke, slide. Nah ini yang penting juga, walaupun di grade 2 ya katanya ya. Tapi pada pasien-pasien post DVT yang adanya post thrombotic syndrome tadi yang kakinya masih bengkak, sudah sembuh tapi bengkaknya kempes tapi dia kadang bengkak kadang tidak. Nah, itu tetap sebaiknya kita berikan DVT tadi. Karena dengan kita berikan kompresi stocking. Jadi stocking khusus yang untuk mencengkram kaki tadi itu supaya memompa pembuluh darah di vena di kaki itu supaya alirannya tetap bisa kembali mendekati normal ke jantung tadi. Nah, kalau tidak dikasih dia DVT, pembuluh darah vena membesar, dia alirannya tetap tidak lancar, kita bantu dengan dipompa, dipres tadi pakai stocking, nah, nanti dia akan terjadi namanya terakhir CVA akhirnya bisa terjadi varises tadi itu. Oke, komplikasi yang tadi ya post trombotik, yang berikutnya tadi slide. Ya, ini hati-hati emboli paru tadi ya. Jadi dari sumbatan di bawah tiba-tiba keluar jalan ke arteri paru-paru menyumbat, ini bisa menjadikan suatu kematian mendadak tadi. Ya, sebagai summary itu aja
Jadi DVT hati-hati ya, walaupun itu banyak kejadiannya sebetulnya banyak, tapi asimptomatik, jadi hati-hati. Kadang kita kurang aware, dan sebetulnya dengan ultrasound kita sudah bisa mendiagnosis itu suatu DVT atau tidak tadi itu. Kalau emboli paru bisa kita lakukan dengan CT angio, CT paru, CT torak, itu juga suatu modalitas, tidak terlalu invasif, tapi bisa memastikan emboli paru apa enggak tadi. Kena kava, tergantung benefitnya, stalking masih ada gunanya untuk mencegah tadi CVI, dan jangan lupa kalau DVT, post thrombotic syndrome sama emboli paru itu suatu komplikasi yang sangat-sangat berbahaya tadi. Oke, kira-kira itu mungkin ada pertanyaan sementara? Ya, oke. Bagaimana pemberian antikoagulan pada pasien DVT gitu? Oh ya tadi ya, bagus. Untuk pemberian obat-obat antikoagulan pada DVT ini, tadi ya, fase awal, long term sama extended tadi ya. Jadi kalau fase awal ya kita tadi untuk pemberian antikoagulan bisa oral, bisa pakai IV ataupun subkutan 5-21, long term sampai 3 bulan 6 bulan, extended tadi kira-kira ya tergantung kondisi tadi. Kalau memang diperlukan pada orang kanker bisa sampai 6 bulan ataupun lebih tadi. Obat-obatan bisa kita pakai tadi macam-macam, yang penting kreatininnya normal dan orangnya juga resiko berdarahnya juga harus kita perhatikan tadi. Mungkin itu. Oke, kalau gitu saya tutup dulu kuliahnya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.